Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 103. Saya Karissa Putri Kaira. Saya Resti Wulandari. Kami akan menceritakan berita tentang perjalanan kasus perundungan Fatir siswa SDN Jatimulya 09 Hingga kakinya diamputasi dan hembuskan nafas terakhir. Kamu tahu nggak sih cerita tentang korban pembulian itu, si Fatir itu? Aku nggak tahu. Aku sih baca ya di Google, nama websitenya itu Suara Bekasi ID. Nama aslinya Fatir itu Fatir Arya Adinata, umur 12 tahun. Dia tuh siswa SDN Jatimulya 09 Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Terus dia meninggal tuh hari Kamis tanggal 7 bulan Desember 2023. Terus apa sih nama itu, dia meninggal gara-gara tuh dibully sama temen sekolahnya. Wow, parah banget. Iya, terus katanya tuh kakinya tuh sampai diamputasi gitu. Terus si anak yang bully itu sih katanya sih udah ketahuan, katanya sih bakal dapat hukum gitu, hukum perundungan anak. Terus tuh Fatih tuh bakal dimakamkan di TPU Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Nanti cerita yang lengkapnya ya, Cak. Iya. Dia kelas berapa sih, Cak? Fatir itu kelas 6 SD di Jatimulya, Bekasi kan ya. Nah terus suatu saat nih, tumben-tumben banget nih, teman-temannya itu ngajakin Fatir tuh 5 orang itu untuk ke kantin. Nah tuh si Fatir itu ngeyain tuh anak-anak 5 temennya itu. Nah terus salah satu dari 5 anak-anaknya ini kayak ngeselengkap kakinya si Fatir. Makanya parah banget. Iya makanya. Terus si Fatir itu jatuh lah, kakinya mengenai lantai. Terus tangannya pun luka-luka karena menahan badannya dia di lantai pas dia jatuh. Nah terus si Fatir itu menangis kesakitan karena kakinya tuh diselengkat sama teman-temannya itu. Dia pernah ngadu nggak sih, Cak, ke orang tuanya? Enggak, dia tuh nggak pernah ngadu. Nah terus sebelum dia tuh diselengkat kakinya, dia tuh diolok-olok gitu, ngerti nggak sih, kayak diolok-olok. Ih, so ganteng banget loh, dasar anak mami, dasar anak mama, dasar so pinter banget loh gitu. Aduh, jahat banget. Iya, membuatnya jahat banget dia pada. Nah, orang tuanya tahu nggak sih, Cak, kalau anaknya dibully? Nah terus setelah Fatir berbaring di rumah sakit, dia masuk rumah sakit, orang tuanya tuh baru tahu kalau anaknya tuh dibully kayak diejek-ejek kayak gitu deh, kayak tadi kayak dasar lo so anak mami, dasar anak mama, so pinter lo, so ganteng. Karena tuh dia sering maju ke depan. Nah terus dia gara-gara dibully udah kena mental. Oh, kasian banget. Iya, kasian banget sampai kena mental loh, dibully kayak gitu. Gurunya tahu nggak sih, Cak, kalau dia dibully? Gak tahu, gurunya nggak tahu. Yang namanya suka-suka emang itu tuh wali kelasnya si Fatir dan jadi wakilseknya, dia nggak tahu kalau di dalam kelasnya itu ada pembulian. Nah terus dia ngomong nih kayak gini, katanya misalnya kalau misalnya di kelasan saya atau Fatir dibully, dia bakal lapor ke saya gitu. Dia ngomong lagi, kalau misalnya kelas 6 ya sudah biasa lah pasti kalau main ejek-ejekan kayak gitu. Parah banget gak sih guru kayak gitu? Gila ya. Iya, terus dia ngomong lagi kayak gini, mungkin ya kalau misalnya bercanda, lu jelek lu, lu item lu, mungkin itu cuman kata-kata bercanda doang, bukan pembulian. Mungkin katanya dia, mungkin kalau kata Fatih itu lain kali ya. Terus katanya dia tuh mikir, katanya sih kalau misalnya pembulian itu kayak ada kekerasan gitu loh. Padahal Fatir kan udah ada ya kekerasan kayak Iya diselengkap makanya gitu. itu kan udah kekerasan gitu kan. Makanya parah banget. Nah, setelah kayak gitu gurunya ngomong apa lagi, Cak? Terus gurunya tuh ngomong lagi, katanya dia tuh nggak pernah dirinya tuh mendapatkan laporan. Terus katanya si gurunya lagi gini, Fatir kan anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang soleh. Pasti kalau misalnya dia diejek-ejek, pasti dia melapor lah ke saya gitu. Terus yang tentang kaki-kaki diselengkat itu, katanya juga bercanda. Dia ngomong kayak gini, masa dalam peristiwa dia jalan-jalan gitu kan ya, dia berjalan bercanda, terus nggak sengaja kali kakinya keselengkat, begitu dia ngomong. Ya ampun, parah banget gurunya. Nah, tentang kelanjutan kakinya tuh kayak gimana, Cak? Pada tanggal 9 November 2023
kakinya dia tuh udah diamputasi, udah ditindakin lanjutan operasi amputasi. Nah terus kata kepala unit pelaksanaan teknis dinas UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3A Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi, kondisi Fatir secara psikolog belum terlalu stabil, terlebih saat pihak RS. Fatir sendiri belum bisa banyak bicara, terus diberikan pendamping intensif oleh psikolog. Nah, terus seperti disampaikan orang tuanya, dia masih khawatir ada trauma, memikirkan masa depannya dia seperti apa dengan kondisi yang sekarang. Kita membagi tugas untuk mendampingi psikolog selama di AS Kementerian PPPA, dan nanti sesudah pulang ke rumah didampingi oleh psikolog dari kita, kata Fahrul. Menurut kamu nih ya, cerita Fatir tuh yang udah aku ceritain tuh ke kamu, pasti kamu nyimak kan ya, kamu dari tadi kan dengerinnya. Menurut kamu ceritanya Fatir itu masuk ke teori apa sih? Nah, menurut aku Fatir itu termasuk dalam teori interaksi sionisme dalam interaksi sionisme simbolik. Nah, apa sih interaksi sionisme simbolik? Interaksi sionisme simbolik itu interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Sama contohnya tuh kayak Fatir gitu loh. Oh gitu, oke. Jadi kita tuh udah cerita ya tentang podcast itu ya. Nah, kita juga udah ngejelasin teori apa sih yang masuk ke situ. Nah, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.